Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada Habib Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Subreka Maraiban Fida, dan yang saya hormati kepada Miss Yun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Maraiban Fida, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Guru beserta keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan selalu saya sayangi, dan tak lupa juga kepada teman-teman saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nisa Terjanati, saya kelas 9 dari MTS Al-Quran Maraiban Fida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran SKI tentang masyarakat Indonesia sebelum Islam yang kedua. Oke, yang pertama itu kita menjelaskan tentang teori, ya, teori masyarakat Indonesia sebelum Islam, ya, sebelum adanya Islam. Yang pertama itu ada teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori kunjaran. Yang kedua itu dan bangsa Arab berperan besar terhadap proses penyebaran Islam. Yang kedua itu ada teori Persia. Teori Persia itu adalah yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15, dan budaya kesamaan antara budaya Persia dan Indonesia itu ada peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran tasawuf, dan penggunaan istilah bahasa. Yang ketiga itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, dan bangsa Gujarat itu atau bisa dipanggil Cambai dari India itu diyakini sebagai pihak membawa Islam ke Indonesia juga. Yang terakhir itu adalah teori Cina. Teori Cina itu didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, cabang yang kedua itu mengenai tentang politik, ya. Yang pertama itu politik. Politik itu ajaran Islam. Politik juga membantu ajaran Islam ikut mewarnai corak seperti munculnya kerajaan dalam Indonesia seperti kerajaan Samudra, Pasai, dan Malaka. Yang kedua itu ada seni dan budaya. Seni budaya itu tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam, dan kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya sebagai bentuk jamak dari kata budi atau pekerti yang baik, budi atau akal. Dan yang ketiga itu ada pendidikan. Pendidikan itu mereka itu mendirikan sebuah pesantren di sekitar pelabuhan guna menyebarkan dakwah Islam, dan istilah pesantren itu sendiri berasal dari ucapan pesantren, yakni tempat para santri untuk menimba ilmu agama, dan para saudagar dan ulama termasuk wali berperan besar terhadap Allah untuk sebagai penyebaran Islam. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.